Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Zakir. Nama saya Sania. Saya seorang yang kembali ke dalam Muslim. Pertanyaannya, dalam kuliah Anda telah mengemukakan fakta ilmiah dari Quran yang telah terbukti. Apakah Anda dapat memberikan contoh-contoh dalam Al-Quran yang belum dapat dibuktikan menurut ilmu pengetahuan? Mengulang pertanyaannya, bahwa pernyataan saya, Anda mengemukakan fakta ilmiah dari Quran yang telah terbukti. Dapatkah saya memberikan contoh-contoh dari Al-Quran yang belum dapat dibuktikan secara ilmiah? Seperti yang Al-Quran nyatakan, surat As-Sura, surat ke-42, ayat 29. Dan di antara ayat-ayatnya ialah menciptakan langit dan bumi, dan makhluk-makhluk melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dia berkuasa mengumpulkan semua yang dikehendakinya. Tidak ada bukti apapun yang dapat membuktikan pernyataan ini. Baiklah saudara, saya akan ceritakan sebuah cerita yang mungkin Anda sudah mengetahuinya. Belum lama ini, dikirimkan keluar angkasa, ke planet, dikirimkan satelit, dan yang lain. Beberapa bulan terakhir ditemukan. Kita temukan di koran, ditemukan materi hidup di Mars, yang merupakan bukti bahwa kemungkinan ada kehidupan di Mars. Kalau tidak salah, beberapa hari yang lalu ada koran di India, mereka menemukan air di bulan. Mungkin komet bertabrakan, atau terjadi sesuatu hal, dan air berubah menjadi es. Di masa depan akan lebih mudah melakukan investigasi untuk memindahkan air dari bumi ke bulan. Kemudian dapat terjadi kehidupan di sana. Itu mungkin saja terjadi. Ilmu pengetahuan menyatakan terdapat kemungkinan adanya kehidupan selain di bumi. Karena Quran menyatakannya, saya setuju hal tersebut. Mungkin setelah 1 atau 2 tahun mereka akan menemukan bahwa mungkin setelah 50 tahun. Bagi ilmuwan, banyak pendapat bagaimana bumi ini nantinya. Beberapa menggambarkan gunung-gunung akan meletus. Beberapa mengatakan akan menghilang dan bumi hancur. Ada yang mengatakan laut akan meluap atau alam semesta menuju ke lubang hitam dan akan terjadi bencana suatu hari. Banyak pendapat. Quran memberikan gambaran penuh dari berbagai pendapat ini. Bagaimana sebuah penciptaan berakhir. Beberapa gambaran sesuai dengan teori ilmiah yang ada. Teori, bukan fakta. Sebagai contoh, dalam surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat 3. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar. Allah sebenarnya memberikan petunjuk penciptaan ini akan dihancurkan. Ini diulang dalam beberapa ayat Al-Quran. Contohnya dalam Al-Qiyamah, surat 75 ayat 8 dan 9. Dinyatakan, apabila bulan telah hilang cahayanya, matahari dan bulan dikumpulkan, itulah hari terakhir. Jika Anda membaca surat Takwir, surat 81 ayat 1, 2, 3 dan 6, dikatakan matahari akan digulung, bintang-bintang akan berjatuhan, gunung-gunung akan dihancurkan, dan laut akan dipanaskan. Dalam Quran, surat Infitar, surat 82, ayat 1-3, dikatakan bahwa langit akan terbelah, bintang akan jatuh, dan gunung akan hancur. Inilah gambaran, bumi akan berakhir. Ini adalah contoh ilmiah Al-Quran yang belum dapat dibuktikan. Contoh lagi, Quran menyatakan, surat Al-Anbiya, dalam surat ke-21, ayat 104, bahwa aku akan mengakhiri ciptaan ini. Kami akan menggulung langit seperti menggulung lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan, begitulah kami akan mengulanginya. Akan ada penciptaan lagi setelah yang satu dimusnahkan, setelah dunia ini selesai. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Quran menyatakan, manusia pertama, Adam alaihissalam. Ilmu pengetahuan belum bisa membuktikannya. Quran bicara tentang roh. Ilmu pengetahuan belum juga bisa membuktikannya. Al-Quran juga membicarakan tentang jin, Jibril, malaikat. Ilmu pengetahuan belum bisa membuktikannya. Quran bicara tentang kehidupan setelah kematian, tentang surga dan neraka. Pengetahuan belum bisa membuktikannya. Tapi Anda bertanya, Ustaz Zakir, Anda memberikan ceramah yang amat bagus, berbicara mengenai bukti ilmiah. Anda percaya pada jin? Percaya pada jin? Percaya pada ruh? Kehidupan setelah kematian? Anda orang yang tidak logis. Saya menjawab tidak. Saya orang yang logis. Saya menjadi logis saat saya percaya. Saya tidak serta-merta percaya hidup setelah kematian, ruh, surga, neraka dan jin. Saya memiliki kepercayaan logis. Dasar kepercayaan saya logis. Padahal ini ada maksud dengan diturunkannya Al-Quran, di mana kurang lebih dari 80% telah dibuktikan 100% benar. 80% dari bukti ilmiah yang Al-Quran katakan telah dibuktikan ilmu pengetahuan hingga hari ini 100% menjadi benar. Sisanya yang 20% tidak diketahui. Bahkan tidak 0,01% pun terbukti bersalah. Kalau nanti ditemukan ada satu kesalahan, Quran milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang 20% ini memiliki dua arti, tidak diketahui. Jadi begini, 80% telah dibuktikan 100% benar. 20% ini memiliki dua arti.
tidak diketahui. Tidak 0,01% pun terbukti salah. Dengan begitu, yang 20% insya Allah adalah benar. Itulah kepercayaan saya yang logis sampai saat ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya. Namaku Muhammad Sadat. Aku mahasiswa sipil mekanik di St. William. Al-Quran mengatakan bahwa Allah menciptakan karakteristik dan kepribadian manusia. Di balik itu ibu. Dalam ilmu genetika, sudah diketahui bahwa orang tua bisa memiliki anak yang pintar. Di mana orang tua bisa mengubah kode genetik gen dari sang anak. Bukankah ini bertentangan dengan Al-Quran? Mohon penjelasan Anda. Terima kasih. Dari pertanyaan tersebut, kode genetik telah dimengerti. Dan mungkin saja dilakukan perubahan gen pada bayi yang akan dilahirkan. Quran mengatakan bahwa Allah yang memberikan bentuk pada manusia. Quran menyebutkan beberapa fase. Jadi bukan berarti kontradiktif dengan Quran. Tidak ada yang mengetahui. Saat Quran mengeluarkan pernyataan ini, tanpa kekuatan Allah hal tadi tidak mungkin terjadi. Tanpa kekuatannya hal itu tidak mungkin terjadi. Contohnya, saya berikan contoh. Al-Quran mengatakan dalam surat Ar-Rahman, surat 55 ayat 33. Dinyatakan bahwa jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi maka lintasilah. Tapi kamu tidak akan dapat melintasi melainkan dengan kekuatan Allah. Anda akan dapat melintasi langit dan bumi hanya dengan izin Allah. Saat ini manusia dapat menembus langit. Bukan berarti Quran salah. Quran mengatakan kamu tidak dapat melakukannya kecuali dengan izin Allah. Tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan terprediksi bahwa manusia dapat pergi keluar angkasa. Jika Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Anda ingat apa yang terjadi pada Challenger setelah Challenger lepas landas? Apa yang terjadi? Tidak ada izin dari Allah. Apa yang terjadi? Tidak ada. Bahkan saat ini, keluarga berencana. Anda tahu tidak ada program keluarga berencana yang sempurna. Bahkan jika Anda melakukan vasektomi, jika Allah berkehendak, dia dapat tentu saja memberikan sperma yang subur kepada istrinya. Bahkan dengan melakukan metode yang permanen, seperti tubektomi, atau suami melakukan vasektomi, tetap saja ada kesempatan untuk seorang ibu melahirkan seorang bayi. Jika Allah berkehendak, tidak ada yang dapat menghentikannya. Silakan Anda gunakan KB itu. Begitu pula genetik. Mereka melakukan perubahan genetik. Jika Allah tidak mengizinkannya, Allah tidak akan mengubah apapun. Sedikit orang yang berhasil, hanya sedikit sekali mereka yang berhasil mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang tidak berhasil, Allah tidak memberikan izinnya. Jika keluarga berencana berhasil, karena Allah mengizinkannya. Mereka yang tidak berhasil, Allah tidak mengizinkannya. Semoga dapat diterima. Assalamualaikum Ustaz Zakir. Dulu saya seorang Hindu, baru saja masuk Islam. Begini, yang ingin saya tanyakan pada Anda. Ada momen di mana terjadi ledakan jumlah bayi, Islam melarang aborsi. Tetapi jika sang ibu memiliki masalah medis, misalnya karena penyakit atau baru saja melahirkan seorang bayi, maka hal itu selalu mengancam kehidupan seorang ibunya. Lalu dokter non-muslim mengatakan harus diaborsi, dan dokter muslim mengatakan itu haram. Dan ada yang lebih modern lagi, mengatakan batas umur bayi itu 40 hari. Jika belum berumur 40 hari boleh dilakukan, jika lebih tidak. Itu dapat dilakukan dalam hukum Islam. Apa itu benar atau salah? Pertanyaannya, bahwa secara ilmiah, dokter membolehkan. Sementara Al-Quran sendiri melarang aborsi. Jika hal tersebut membahayakan kehidupan seorang ibu, Quran membicarakan tentang aborsi. Surat An-Nam, surat ke-6, ayat 151. Juga dalam Al-Isra, surat ke-17, ayat 31. Janganlah membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rezeki pada mereka, juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. Jadi aborsi itu haram. Ini amat jelas. Contoh lain mengenai haram. Saya menyatakan haram. Hal yang sama dikatakan Al-Quran dalam 4 tempat yang berbeda. Al-Baqarah surat 2 ayat 173, Al-Ma'idah surat 5 ayat 3, Al-An'am surat 6 ayat 145, dan An-Nahl surat 16 ayat 115. Dinyatakan bahwa jika dalam keadaan terpaksa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jika keadaan terpaksa, sekali lagi itu karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jika dalam keadaan terjepit, Anda bisa mati kelaparan dan hanya ada babi di situ, itu pun menjadi halal bagimu, dan itu pun bisa terjadi pada hal yang lain. Misalkan saja Anda di tengah hutan dan sedang kelaparan harus mendapatkan makanan atau digurul. Allah membolehkannya tapi hanya untuk waktu itu. Saat kembali ke kota, makanan itu kembali jadi haram. Begitu juga dengan aborsi. Karena Anda tidak menginginkan anak, itu haram dalam Islam dan termasuk dosa besar. Tapi jika itu membahayakan kehidupan sang ibu, itu amat boleh dilakukan. Karena dalam Islam, kehidupan ibu lebih penting daripada kehidupan seorang anak yang belum ada dan hidup di dunia ini. Saya tahu dan saya katakan, jika belum 40 hari, boleh dilakukan. Selebihnya tidak boleh. Quran dengan jelas menyatakan, bila membahayakan hidupmu, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi boleh. Jika dokter mengatakan, misalnya dia memiliki masalah jantung dan hatinya sakit karena terpengaruh jantung dan sang ibu bisa mati, kita boleh saja melakukan aborsi.
Karena dalam Islam, Anda tidak boleh melakukan pengorbanan yang lebih besar untuk menyelamatkan yang lebih kecil. Sang ibu merupakan kehidupan manusia. Kehidupannya lebih penting daripada kehidupan bayi yang tidak bisa berdiri sendiri. Bila itu membahayakan kehidupan sang ibu, dalam Islam aborsi boleh dilakukan. Tapi jika tidak, haram hukumnya. Itu jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari para wanita. Assalamualaikum Saudara Zakir. Pertanyaan saya, tatkala Quran begitu banyak berbicara mengenai ilmu pengetahuan, mengapa Muslim begitu ketinggalan terhadap ilmu pengetahuan? Tatkala Al-Quran begitu banyak berbicara tentang ilmu pengetahuan, mengapa Muslim begitu ketinggalan? Saya hanya akan menyalahkan media. Media saat ini adalah kaki tangan Barat, Eropa, media tangan mereka. Mereka memiliki tempat dan stasiun televisi. Ada CNN, BBC, itu tangan mereka. Media tangan mereka. Lalu apa yang dituliskan di buku-buku sekolah-sekolah dan buku-buku di kampus? Anda akan membaca bahwa dari abad 8 sampai 12 merupakan fase kegelapan. Gelap bagi siapa? Gelap itu bagi Eropa, bukan seluruh dunia. Bangsa Arab dan Muslim sangat maju sekali pada abad 8 dan 11. Muslim sangat maju waktu itu. Bangsa Eropa lah yang terkebelakang. Mereka mengatakan zaman kegelapan dunia. Padahal bukan itu. Kegelapan hanya bagi Eropa. Dengan peralatan dan teknologi yang terbatas, pada abad 8 dan 12, penemuan ilmuwan Muslim amat mencengangkan. Mereka hebat waktu itu. Saat ini mereka baru bisa menemukan sebelum peralatan dan teknologi terbatas yang mereka miliki. Pada abad itu penemuan ilmuwan Muslim amat mencengangkan dunia. Contohnya, saya beritahu. Di sini, Umar Hafid, dia menemukan teori populasi. Tetapi, dalam buku kedokteran dan buku-buku sekolah, siapa yang menemukan semua ini? William Harry. Setiap orang tahu William Harry. Tidak ada yang tahu Umar Hafid. Umar Hafid menemukannya 400 tahun yang lalu. Eropa bilang, ambil saja buku Muslim itu dan buang. Dan terbitkan saja sendiri. Itulah para penemu Islam. Contohnya, Anda tahu Al-Idrusi 1154. Dia yang pertama menggambarkan wilayah Mediterania. Pertama, matematika. Muslim banyak sekali menemukan hal dalam matematika waktu itu. Anda pasti sudah tahu angka-angka 1, 2, 3. Mereka menamakannya angka Arab. Yang lain bernama angka Romawi. Mengapa bisa begitu? Karena Arab yang pertama menemukannya. Itu mengenai penomoran angka Arab. Orang pertama yang menemukan serum bakteri patogen adalah Arab Tusi. Kita tahu serum patogen, tapi kita tidak tahu Arab Tusi. Dia mengatakan bahwa hetagonis kuadrat sama dengan jumlah sisi setiap sudutnya. Al-Biruni, dia adalah ahli antronometri. Orang-orang ini tidak terekspos. Jika Anda tahu Al-Kindi adalah ahli filsafat, pengobatan, dan ahli astronomi. Ketika ilmuwan besar seperti Galileo, Newton, dan lain-lain, mereka berkata bahwa seluruh partikel yang ada adalah absolut. Al-Kindi mengatakan partikel-partikel itu relatif. Dan kita tahu, ada teori relativitas dari Albert Einstein. Saat itu tidak seorang pun, kecuali Al-Kindi yang meletakkan dasar relativitas. Beberapa waktu kemudian ditemukan teori relativitas. Siapa yang tahu tentang Muhammad, Zakir, dan Hasan? Siapa yang tahu mereka? Mereka yang menggambarkan bentuk dasar bumi dari sudut yang berbeda pada saat orang-orang mengira bumi datar. Kimia. Muslimlah penemu kimia. Ibnu Hayyan, Zabir Ibnu Hayyan, yang dikenal dunia dengan nama Geber. Melihat namanya kita berpikir mungkin dia orang Eropa. Dia seorang Muslim, Zabir Ibnu Hayyan. Anda tahu Geber tapi tidak tahu Jabir. Dia adalah ahli penemu alkohol. Alkohol berasal dari kata Arab al-gul, artinya hantu atau roh. Alkitab adalah kata Arab. Ditemukan ribuan hal dalam kimia. Muhammad Zakaria Ar-Razi, dia dokter ahli yang sangat terkenal. Dia terkenal menemukan gacar dan proyektil. Dia yang pertama menggunakan cara penyembuhan almin. Bacalah buku mengenai penyakit anak. Banyak sekali ahli-ahli Muslim. Ali Ibnu Abbas, dia ahli pengobatan. Ibnu Sina, yang dikenal dengan nama Avicenna. Mereka semua Muslim. Ibnu Sina Muslim, Avicenna Muslim. Dia terkenal dengan Aristoteles. Dia menulis buku Kanun, yang menjadi buku acuan kedokteran, yang muncul pada abad ke-17. Siapa yang tahu tentang Ibnu Juhur? Dia adalah tokoh setelah Alexander, yang mendalami paisprodologi. Dia menjelaskan Hamid, Perikandrium. Dia menjelaskan media, astronomi. Beberapa dokter ahli seperti Ashari. Ashari seorang dokter gigi termasyhur, ahli bedah, dan dia juga ahli dalam hal kebudayaan. Dia menemukan beberapa alat bedah dan juga teknologi. Begitu juga dalam dunia kedokteran gigi. Muslim banyak sekali tahu tentang banyak hal, tapi media berada di tangan orang Barat. Muslim berjuang
Tapi saya setuju dengan Anda. Saat ini, hari ini, umat Islam berada dalam titik kemunduran. Anda tahu, Eropa pernah menghadapi. Anda tahu, karena Muslim berada jauh dari Quran dan jauh dari agama mereka sendiri. Mereka menjauhi kitab dan juga agamanya. Dan tahukah Anda mengapa orang Eropa sekarang ini menjadi hebat? Mereka benar-benar jauh dari agama mereka. Eropa menjadi ahli karena jauh dari agama mereka juga. Umat Islam mundur karena mereka jauh dari agama mereka. Pertanyaan kita, Muslim memiliki ini, sedangkan non-Muslim mereka ada dalam Quran. Mengapa kita tidak baca Al-Quran dengan pemahaman? Bagaimana dengan ayat-ayat ini? Mereka hanya memperlakukan Al-Quran begini dan menaruhnya di atas. Quran bukan hanya untuk ditaruh di atas, harus diimplementasikan dalam keseharian kita. Jika Anda mengimplementasikan dalam keseharian, ditambah pemahaman, insya Allah kita kembali akan menguasai dunia. Semoga memuaskan Anda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم